Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pertemuan mata kuliah korespondensi Niaga Bahasa Indonesia. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit secara umum beberapa surat-surat bisnis. Langsung saja untuk yang pertama yakni surat penawaran. Surat penawaran merupakan surat dari penjual kepada calon pembeli yang isinya menyampaikan dan merekomendasikan barang atau jasa. Adapun yang mendasari pembuatan surat penawaran yakni penawaran atas inisiatif dari penjual sendiri atau penawaran sebagai balasan surat permintaan penawaran. Menyusun surat penawaran barang atau jasa mengandung inti utama, yakni surat penawaran barang atau jasa merupakan surat yang dikeluarkan penjual terhadap calon pembeli yang berisikan informasi terkait perusahaan penjual beserta barang produksi supaya nanti bisa diketahui oleh calon konsumennya. Dan yang kedua, yakni surat penawaran dimaksudkan sebagai bentuk meyakinkan calon pembeli. Dengan demikian akan menyebabkan terjadinya transaksi dalam pembelian produk. Nah, di sini kita bisa lihat cara dalam penyusunan surat penawaran. Yang pasti penulisannya menggunakan bahasa resmi, jelas, singkat, bahkan jangan bertele-tele. Dan yang kedua, surat penawaran wajib disertai dengan identitas pemberi surat penawaran. Yang ketiga, memperkenalkan berbagai jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, cantumkan dengan jelas daftar produk beserta harganya. Jadi dibuatkan listnya. Lalu, jika bergerak di bidang jasa, harus menyatakan jasa yang ditawarkan. Informasikan produk-produk atau jasa-jasa apa aja yang kalian ingin tawarkan kepada calon pembelinya kalian. Yang terakhir yakni alamat tujuan dalam surat penawaran tersebut. Surat penawaran terdapat 3 bagian utama, yakni alinea pembuka, lalu isi surat, yang mana kita bisa langsung mengemukakan maksud, menyampaikan latar belakang, dan jangan lupa dijelaskan detail harga, spesifikasi barang, syarat jual beli, serta lampirkan brosur maupun katalog, agar lebih meyakinkan calon pembelinya. Di bagian akhir penutup surat seperti biasa, ucapkan terima kasih dan harapan. Ini merupakan contoh dari surat penawaran. Selanjutnya yakni surat pesanan. Surat pesanan artinya surat dari pembeli kepada penjual yang isinya memesan barang atau jasa tertentu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pemesan membuat surat pemesanan. Yang pertama yang pasti adalah kondisi keuangannya. Yang kedua, apakah barang yang dipesan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga, resiko apa yang timbul ketika kita melakukan pemesanan. Dan yang keempat, kapan barang tersebut diperlukan. Apakah memang kita butuh banget atau urgent atau memang bisa kita pending. Nah, yang kelima, yakni keuntungan apa yang diperoleh dari barang tersebut. Dan barang yang dipesan itu harus jelas. Karena yang namanya perusahaan tentu tidak serta-merta dengan mudahnya mengeluarkan uang untuk barang-barang yang tidak jelas. Nah, untuk lebih jelasnya, jadi kita lakukan pengecekan terlebih dahulu persediaan barang kita di gudang. Apakah persediaannya masih ada atau memang sudah harus kita melakukan pembelian kembali. Nah, surat pemesanan isinya apa aja? Yakni ada nama, jenis, tipe, dan ciri lain barang yang dipesan, lalu jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayarannya seperti apa, cara pengiriman atau penyerahan yang dikehendaki maunya kayak gimana, lalu waktu penyerahan atau waktu pengiriman maunya kapan, jadi harus jelas semuanya. Nah, ini merupakan contoh dari surat pesanan. Oke, surat ketiga yakni surat konfirmasi pesanan. Biasanya pembeli melakukan pesanan baik itu secara langsung maupun melalui media seperti telepon, email, atau surat. Nah, sebagai penjual, kita perlu merespon baik pesanan tersebut dengan memastikan apakah barang-barang yang dipesan itu benar atau tidak dengan cara membuat surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan diisi dengan data tentang pesanan yang meliputi jenis barang, jumlah, harga, syarat jual beli, seperti tempat penyerahan, serta cara pembayarannya mau seperti apa. Nah, setelah diisi, surat itu dikirim ke pembeli untuk memperoleh kepastian dan kesesuaian pesanan. Jika pesanan itu benar, pemesan harus membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti persetujuan.
Nah, nanti lembar aslinya itu harus dikembalikan kepada kita sebagai penjual. Nah, untuk kemudian nanti kita buatkan faktur, lalu kita kirimkan barang tersebut kepada pemesan. Nah, ini isi dalam surat konfirmasi pesanan kurang lebih seperti ini, dan ini contoh dari surat konfirmasi pesanan. Oke, surat keempat ini berlaku jika sebagai penjual terpaksa menolak dengan alasan tertentu, seperti misalnya tidak ada kesepakatan atau memang barangnya out stock. Nah, sebagai penjual, perlu segera kita informasikan penolakan tersebut kepada pemesan. Jadi agar tidak memberikan kesan pelayanannya terlalu lama melalui surat penolakan ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat penolakan adalah surat penolakan pesan harus segera diinformasikan tentu ya. Yang kedua, berikan alasan yang logis. Yang ketiga, penolakan diungkapkan dengan cara yang halus dan sopan. Atau alternatif lain, kalian bisa lakukan dalam surat penolakan, yakni memberikan penawaran yang baru, entah itu barang yang sama dengan beda merek atau mengubah sistem menjadi pre-order misalnya. Isi surat penolakan pesanan. Di alinea pembukanya langsung saja dengan menunjuk surat pesanan yang mana. Lalu alinea intinya berisi pemberitahuan dan permohonan maaf karena pesanan tidak dapat dipenuhi, dan nanti di penutup isi ucapan terima kasih, harapan, atau keduanya. Ini merupakan contoh dari surat penolakan pesanan. Oke, surat referensi bank dan referensi dagang. Jadi surat ini digunakan oleh perusahaan atau bank yang pertama kali kerjasama dengan pelanggan baru yang ingin membeli secara kredit. Jadi sebagai penjual kan tentu memerlukan referensi dari bank ataupun perusahaan lain sebagai pihak ketiga untuk mengetahui kredibilitas calon pembeli. Apakah calon pembeli ini memenuhi syarat untuk diberikan kredit atau tidak. Nah, di sini surat referensi itu dibedakan menjadi dua, yakni ada referensi bank dan ada referensi dagang. Surat permintaan referensi bank atau dagang yakni surat dari penjual kepada pihak ketiga, yaitu relasi dagang atau bank yang bermaksud meminta keterangan. Surat permintaan referensi ya berarti kita meminta keterangan tentang keadaan keuangan dan kondisi pembeli yang mengajukan pesanan secara kredit. Sementara surat referensi bank dan surat referensi dagang yaitu surat dari pihak ketiga atau relasi, baik bank atau perusahaan yang berisi keterangan keadaan keuangan dan kondisi pembeli yang mengajukan pesanan dengan pembayaran secara kredit. Jadi surat referensi ini bersifat rahasia. Nah, referensi yang dikeluarkan bank disebut referensi bank, sedangkan referensi dari perusahaan disebut referensi dagang. Jawaban dari surat referensi kemungkinan ada yang bersifat negatif, yang tentu akan berdampak tidak lanjutnya kerjasama, dan ada pula jawaban yang bersifat positif, di mana kalau bersifat positif kemungkinan besar sebagai penjual bersedia menjual barangnya kepada pembeli. Nah, ini contoh surat permintaan referensi bank atau dagang. Nah, selanjutnya yakni surat penerimaan pesanan. Jadi jika sebagai penjual misalnya kita dapat order dan semua persyaratan ternyata kita bisa menyanggupi dan kita telah mendapat kesepakatan bersama, tapi ternyata kita butuh waktu untuk mempersiapkan barang. Nah, makanya perlu dibuatkan surat penerimaan pesanan. Manfaat dari surat penerimaan pesanan ini yakni agar pembeli atau pemesan merasa tenang. Jadi pembeli juga tidak perlu mencari vendor lain. Dan yang ketiga, agar pemesan dapat mempersiapkan segala sesuatu sebelum barang tiba. Nah, isi surat penerimaan pesanan yakni pernyataan bahwa penjual dapat memenuhi pesanan, namun memerlukan waktu beberapa lama untuk mempersiapkan barang. Nah, jadi kita butuh waktu untuk mempersiapkan barang tersebut. Nah, ini contoh dari surat penerimaan pesanan. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan singkat secara umum dari jenis-jenis surat bisnis. Adapun untuk jenis surat yang lain nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.